kita akan bercerita tentang kekuasaan Presiden Indonesia yakni Soeharto. Di puncak tertinggi selama 32 tahun, cerita sejarah menimbulkan pro dan kontra sampai saat ini, di mana bagi banyak orang berpendapat demokrasi saat itu dibungkam, ketakutan, serta ungkapan yang hanya bisa diam membisu. Kita juga akan mengenal tentang istilah Petrus atau penembak misterius. Pada saat itu dianggap sebagai suatu keberhasilan operasi keamanan, tetapi semua itu tidak lepas dari pelanggaran HAM berat, diadili, dieksekusi tanpa pengadilan. Mari kita mulai belajar sejarah kekuasaan yang akan menjadi cerita tak akan lekang dalam sejarah negara Republik Indonesia. Tahun 1980-an, suasana di sejumlah kota di Indonesia mencekam. Warga tiba-tiba dihadapkan pada pemandangan mengerikan. Mayat-mayat tergeletak di pinggir jalan, di pasar, bahkan di lapangan kosong. Tubuh-tubuh itu bukan korban kecelakaan atau perkelahian biasa. Mereka adalah korban eksekusi, ditembak dari jarak dekat dalam diam. Siapa pelakunya? Tidak ada yang tahu. Tapi semua orang menyebutnya Petrus, penembak misterius. Operasi penembak misterius atau yang dikenal sebagai Petrus pertama kali muncul di Yogyakarta pada tahun 1983. Di tengah maraknya kejahatan jalanan seperti pencopetan, perampokan, pembegalan, dan pembunuhan, pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menganggap perlu adanya tindakan keras. Namun tindakan itu tidak muncul dalam bentuk razia biasa. Tiba-tiba saja, para kriminal kelas teri dan residivis ditemukan tewas. Mereka ditembak secara misterius, tanpa pengadilan, tanpa peringatan. Beberapa di antaranya bahkan dibuang begitu saja ke tempat umum sebagai bentuk peringatan. Menurut berbagai sumber, aksi ini bukanlah kebetulan. Pemerintah saat itu diduga kuat menggunakan satuan khusus yang bekerja secara diam-diam untuk melakukan operasi ini. Apa motif di balik tindakan keji ini? Petrus bukan sekadar membersihkan para kriminal. Ini adalah bentuk teror yang sistematis. Mayat-mayat yang dibiarkan di tempat umum bukan karena keteledoran, melainkan bagian dari strategi. Korban Petrus biasanya diikat, ditutup matanya, dan ditembak di kepala atau dada. Ada pula yang sebelumnya pernah ditangkap, lalu dilepas, hanya untuk ditemukan tewas beberapa hari kemudian. Dugaan kuat menyebut bahwa aparat menggunakan daftar nama, mereka yang dianggap kriminal kambuhan atau yang dianggap mengganggu stabilitas. Mereka dipilih, diburu, dan dihabisi. Menurut laporan Amnesty International, korban Petrus mencapai ribuan jiwa. Tapi hingga hari ini, tidak ada data resmi yang diakui oleh pemerintah. Warga pun hidup dalam ketakutan. Tak ada yang tahu siapa target selanjutnya. Bahkan, beberapa korban Petrus adalah orang yang sebenarnya sudah mencoba berubah. Tapi sekali nama mereka tercantum dalam daftar hitam, nasib mereka seperti sudah ditentukan. Orang tua takut anaknya keluar malam. Pengusaha takut tokonya dirampok, tapi juga takut terlalu vokal. Polisi jadi pihak yang dicurigai sekaligus ditakuti. Ada yang berkata, lebih baik kamu mencuri ayam daripada melapor bahwa kamu melihat pembunuhan Petrus. Karena yang tahu terlalu banyak, bisa ikut hilang. Suasana ini membuat masyarakat pasrah, tunduk, dan diam. Pers tak bisa bebas melaporkan. Mereka yang bertanya terlalu banyak, bisa diingatkan. Siapa dalang dari semua ini? Pemerintah Orde Baru tidak pernah secara terbuka mengaku bertanggung jawab. Namun, Soeharto pernah memberi pernyataan yang mengundang tanya. Penjahat-penjahat itu kalau tidak dihentikan, rakyat yang akan bertindak sendiri. Maka negara harus bertindak tegas. Banyak pihak meyakini bahwa operasi Petrus adalah strategi negara untuk menciptakan ketakutan demi stabilitas. Para pelaku disebut-sebut berasal dari satuan militer atau intelijen. Mereka dilatih khusus, bekerja dalam senyap, dan menghilang begitu saja setelah misi selesai. Operasi ini dianggap sebagai bagian dari shock terapi, terapi kejut, untuk menunjukkan bahwa negara bisa bertindak di luar hukum demi ketertiban. Meski begitu, tak satu pun dari pelaku atau perencana Petrus yang pernah diadili. Dampak dari Petrus tidak hanya menghantui korban,
tapi juga keluarga dan masyarakat. Banyak keluarga tidak pernah tahu di mana jenazah kerabat mereka dikubur. Ada pula yang takut mengakui bahwa anak atau suaminya adalah korban Petrus karena takut dianggap kriminal. Trauma ini diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa lokasi tempat mayat ditemukan bahkan dianggap angker. Tapi lebih dari itu, Petrus meninggalkan luka sejarah bahwa hukum bisa diabaikan atas nama stabilitas. Sampai hari ini, belum ada pengakuan resmi dari negara, apalagi permintaan maaf. Petrus adalah bagian kelam dari sejarah bangsa Indonesia. Ia menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa menyimpang dari hukum, bagaimana rasa takut bisa dijadikan alat kendali. Tahun 1998, Indonesia bergolak. Krisis moneter menghantam keras, rupiah terjun bebas, harga sembako melambung tinggi. Di tengah penderitaan rakyat, suara-suara perlawanan mulai bangkit. Mahasiswa dari berbagai penjuru negeri turun ke jalan. Mereka berkumpul di kampus-kampus, berjalan kaki ke pusat-pusat kota. Teriakan mereka lantang, "Reformasi, turunkan Soeharto!" Demonstrasi membesar, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain. Jalan-jalan utama dipenuhi lautan manusia. Mereka membawa spanduk, orasi, dan tekad yang tak tergoyahkan. Pada 12 hingga 13 Mei, tragedi besar pecah. Jakarta terbakar, kerusuhan etnis dan penjarahan meluas. Banyak nyawa melayang, meninggalkan luka yang dalam bagi bangsa. Di Jakarta, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Mereka menantang rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun. Teriakan, tangis, dan tembakan menjadi saksi keberanian generasi muda yang muak pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun perjuangan tidak tanpa korban. Gas air mata, peluru tajam, dan darah mahasiswa menjadi harga mahal dari suara perubahan. Di balik kerusuhan dan ketegangan, satu hal menjadi jelas. Rakyat Indonesia menuntut kebebasan, demokrasi, dan masa depan yang baru. Puncaknya, tanggal 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya. Sebuah babak berakhir, Orde Baru tumbang. Indonesia memasuki era reformasi, namun jejak perjuangan dan darah yang tertumpah tak pernah dilupakan. Mei 1998, demonstrasi mengguncang kekuasaan. Sebuah sejarah ditulis oleh suara rakyat yang tak bisa lagi dibungkam. Kini, kita hidup di era yang berbeda. Tapi bayang-bayang masa lalu masih membekas. Sejarah semacam ini penting untuk dikenang, bukan untuk membuka luka, tapi agar tidak terulang. Sebab negara hukum sejati bukan yang menembak tanpa suara, tapi yang memberi keadilan dengan terang. Dan pertanyaan itu tetap menggantung. Siapa sebenarnya penembak misterius itu? Mungkin jawabannya tak akan pernah kita tahu. Tapi satu hal pasti, kita tak boleh lupa. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui sejarah cerita terbaru dari channel ini.